satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. I love you, Umi, I love you, Abi, I love my family forever in my heart. I love you, Umi, I love you, Abi, I love my family forever in my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa bersama kami Gemilang TV di acara Parenting Quran setiap hari Kamis jam 1 siang. Ya. Pada hari ini insya Allah kita akan tadabur kisah kembali nanti bersama Ustadz Tefri Dwi Putro dan dilanjutkan kisah tentang peran ibu dari seorang Imam Syafi'i yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Nur Awaliyah dari Makassar. Ya, untuk itu kita sapa dulu ya bintang tamu kita, Ustadz Tefri Dwi Putro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Ustadz, suara aman? Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Kemudian ada Bunda Nur Awaliyah di Makassar. Assalamualaikum Bun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah on. Nah, sekarang kita akan
langsung saja kita mulai kepada Ustaz Tafri Dwi Putra terlebih dahulu ya. Kita akan mendengarkan tadabbur kisah dari Ustaz Tafri Dwi Putra. Bunda Nur Awaliyah standby dulu untuk sementara. Oke, baik. Monggo Ustaz Tafri dipersilahkan. Baik, langsung ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ta'uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, cek dulu, sudah jelas ya? Jelas. Nah, baik, saya teruskan ya. Baik, para pemirsa Gemilang TV, dimanapun Anda berada, dan acara parenting Quran pada siang hari ini ya, sebelum nanti ke pembicara utama, yaitu Bunda Awa, yang luar biasa, nanti akan memberikan materinya. Seperti biasa, kita awali dengan tadabbur ya, atau pelajaran kisah, di mana kisah ini penting karena memberikan kisah kepada anak-anak itu akan menguatkan keimanan anak-anak sekalian. Nah, pada kisah kali ini atau pertemuan yang kedua kali ini, setelah kita kemarin bersama-sama mentadabburi penciptaan Adam, dan kemudian Allah setelah selesai menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk surga pada waktu itu, yang digambarkan di dalam Al-Quran ada malaikat dan ada juga iblis dari golongan jin, itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Tetapi tafsirnya adalah bersujud bukan berarti menyembah Adam sebagai Tuhan, tetapi karena bersujud karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh malaikat itu bersujud kepada Allah ya, karena alasan mereka hanya satu, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis menolak untuk bersujud. Nah, pelajaran yang kemarin ini mereview sedikit ya, bahwa gambaran bahwa malaikat itu adalah gambaran ketaatan kepada Allah. Setiap yang Allah perintahkan, mereka langsung tunduk dan mematuhi, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada Allah. Dan iblis menolaknya. Ya. Kenapa iblis menolak? Hari ini kita sama-sama bahas. Ya. Jadi ada di surat Sad atau surat ke-38 ayat yang ke-75 dan 76. Ya, atau di surat, nanti bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 12. Ada kemiripan di sini, cuma ada dua kata yang nanti berbeda. Ya, saya bacakan saja. Ya, qala yang di sini maksud qala Allah Ta'ala, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bidayya. Ya. Astakbarta am kunta minal alin. Ya. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Ya, atau bidaya dalam artian dengan tanganku sendiri. Ya, Allah menegaskan bahwa ini loh makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Kenapa engkau menolak untuk bersujud? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Jadi Allah itu sudah tahu bahwa ini iblis ini nggak mau sujud karena dia merasa lebih tinggi. Sebenarnya iblis sudah tahu jawabannya, tetapi iblis ingin jawaban langsung Allah ingin jawaban langsung dari iblis. Walaupun Allah sebenarnya sudah tahu bahwa iblis ini tidak mau sujud karena kesombongannya, merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam. Ya, kenapa? Allah sudah tahu, tapi nanti iblis akan menjelaskan kenapa. Kalau di surat surat Al-A'raf ayat 12, ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau di sini dikatakan lima khalaqatu bidayya, ya, yang aku ciptakan dari tanganku atau dari kekuasaanku. Kalau di Quran surat Al-A'raf, ya, amartuka, ya, yang
ketika aku memerintahkanmu. Jadi karena perintah Allah, Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Lalu di ayat surat ke-38 ayat berikutnya ayat ke-76 Qala iblis maksudnya ya, ana khairum minhu. Ya, ini sudah jelas seperti apa yang telah Allah ketahui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di surat Al-A'raf juga di penggalan ayat yang selanjutnya sama, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi dengan alasan ini kemudian iblis itu menyombongkan diri, dia tidak mau bersujud kepada Adam karena dia merasa dirinya itu lebih baik, lebih tinggi daripada Adam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia diciptakan dari api, ya. Dia diciptakan dari api. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api. Ya. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani, engkau menciptakan aku min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan dia Adam maksudnya min tin, dari tin atau dari tanah. Nah, dalam anggapan iblis, api itu lebih tinggi nilainya atau lebih baik ya derajatnya daripada tanah. Ini menurut persepsi iblis. Ya. Apa pelajaran dari kisah ini untuk menguatkan keimanan kita? Bapak sekalian ya, ada dua. Satu, iblis memiliki sifat takabur, ya, kesombongan, ya. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan, Allah tanyakan, astakbarta, apakah kamu menyombongkan diri? Gitu ya. Ya. Allah sudah tahu bahwa iblis ini menyombongkan diri. Ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, ya, tadabbur dari kisah ini adalah iblis melambangkan kesombongan. Ya, kesombongan bahwa dia menganggap orang lain, ciptaannya Allah yang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan itu, dan Allah menegaskan bahwa Adam lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena Allah memerintahkan yang lain untuk menyembah kepada Adam. Apakah benar? Yang kedua, bahwa apa yang kesalahan yang dilakukan iblis, bahwa iblis salah dalam berilmu, ya. Dia sok keminter ceritanya gitu ya, menganggap bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Apakah sampai hari ini kalian, misalnya orang tua ya, menanyakan kepada anaknya, apakah kalian menganggap bahwa api lebih baik dari tanah? Gitu ya. Ini bisa dilempar. Tentu secara sekilas api begitu ya, berkobar-kobar dan tampak gagah begitu ya. Misalnya kalau kita melihat api tampak mengerikan, berbeda dengan tanah diinjak-injak dan dianggap kotor begitu. Apakah benar lebih baik dari api? Api lebih baik dari tanah? Ternyata tidak. Ini salah satu kejahilan atau kebodohan daripada iblis. Sekarang kita logika. Ini api, ada api, kemudian kita ambil tanah, api yang berkobar itu, kemudian kita lemparkan tanah dengan jumlah tertentu. Apinya mati atau tetap hidup? Tentu apinya akan mati. Ini bukti bahwa api padam oleh tanah. Jadi belum tentu ya. Dalam konteks ini tanah lebih baik daripada api. Karena api dikalahkan oleh tanah bisa padam. Jadi belum tentu api itu lebih baik daripada tanah. Tapi bisa jadi suatu saat api bisa memanaskan tanah, ya misalnya gitu, dan lain sebagainya. Jadi satu pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, dari Quran surat Sad ayat 75-76 dan Al-A'raf ayat 12 atau surat ke-7 ayat 12, bahwa ada dua yang ingin kita berikan pelajaran keimanan kepada anak-anak ya. Yang pertama bahwa malaikat itu mewarisi sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian iblis adalah mewarisi sifat-sifat iblis itu yang adalah sifat-sifat yang mewarisi kesombongan dan kebodohan. Ya, kebodohan. Nah, bukankah sering di masa-masa akhir zaman sekarang ini kita sering juga mempertanyakan soal syariat, begitu ya? Mempertanyakan untuk menghindar daripada syariat. Padahal kita bodoh tentang hal itu.
Jadi kita telah sombong dan telah bodoh kepada itu. Kadang-kadang kita ada syariat Allah, kita bukannya melakukan sesuai perintah Allah, tapi kita bertanya-tanya terus dengan dalih ujung-ujungnya tidak mau melaksanakan syariat itu. Bahkan banyak sekarang ya golongan manusia yang justru merendahkan atau meremehkan daripada syariat Allah itu. Ya, bahkan mengolok-olok syariat Allah itu. Padahal jelas itu adalah perintah Allah. Ini jelas kita mewarisi sifat-sifat iblis yang sombong, yang bodoh. Nah, maka kita berikan pelajaran kepada keimanan, nak, warisilah sifat-sifat malaikat yang dia selalu tunduk kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Kalau ada yang engkau bingungkan tentang syariat, ya, tanyakanlah kepada ulama. Tetapi bukan dalam rangka ingin mengolok-olok atau dalam rangka ingin tidak mau melakukan tidak mau tunduk kepada Allah. Tetapi justru kita bertanya kepada ulama supaya kita semakin kuat imannya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nak kita mewarisi sifat-sifat iblis. Apa yang dia sombong, menyombongkan diri, menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah daripada kita. Nah, kalau ada sekarang kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita juga, ada kalian dapati orang lain yang meremehkan, merendahkan, menghina, mengolok-olok orang lain, maka janganlah engkau ikuti sifat-sifat itu, karena itu adalah warisan daripada sifat-sifat iblis. Mungkin itu tadabbur yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Ustaz Nisa ya, mungkin ya cukup ya. Ya, saya kira. terima kasih Ustaz Jeffrey. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Jeffrey atas penyampaian tadabbur kisahnya ya, kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan di situ kita belajar tentang bagaimana kisah saat Allah memerintahkan para malaikat dan juga iblis sujud kepada Nabi Adam. Malaikat taat dan sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau ya, karena iblis merasa bahwa penciptaan dia dari api itu lebih mulia daripada penciptaan Adam yang dari tanah. Kayak itu salah satu kebodohannya iblis ya. Ya, avatar. Nah, kemudian yang perlu diingat juga adalah poin pertama, malaikat mewarisi sifat-sifat ketaatan kepada Allah SWT, dan iblis itu mewarisi sifat-sifat kesombongan dan kebodohan ya Ustaz Jeffrey ya. Ya, betul. Maka kita perlu hadirkan atau kita perlu juga mengisahkan kisah ini kepada anak-anak kita untuk bisa diambil ibrohnya, bahwa agar mereka tidak terjerumus kepada sifat-sifat iblis, yaitu kebodohan dan kesombongan. Ya, terima kasih Ustaz Jeffrey. Kita lanjut dulu, kita standby dulu di Ustazah Bundawa. Ya. Bundawa, monitor ya. Ya, halo. Ya. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar. Ya, lanjut aja kita ke Bundawa untuk mendengarkan kisah dari peran seorang ibu dari Imam Syafi'i ya, Bunda ya. Iya. Ya, monggo Bu, dipersilahkan waktunya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah tak henti-hentinya memberikan kita nikmat hingga saat ini di tengah pandemi ya. Mungkin sebagian besar wilayah sudah mencanangkan new normal. Di Makassar sendiri alhamdulillah sekarang masih statusnya masih ini ya, masih 50-50. Tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengenal tentang siapa sih sosok Imam Asy-Syafi'i dan bagaimana kemudian pengaruh seorang ibu yang menjadi madrasatul ula bagi sosok Imam Asy-Syafi'i sehingga beliau bisa menjadi termasyhur namanya ya. Sampai saat ini kita kenal beliau dengan lautan ilmunya yang luar biasa. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa sosok seorang
Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i ya, nama lengkapnya itu yang biasa kita panggil dengan Imam Syafi'i, yang tentunya kita kenal sebagai salah satu imam dari mazhab 4 yang dikenal memiliki hasanah ilmu pengetahuan yang begitu luas ya. Bahkan mayoritas masyarakat Indonesia sendiri itu memilih pendapat beliau sebagai mazhab utamanya. Nah, seperti apakah sosok seorang Imam Syafi'i ini? Jadi beliau itu luar biasa sekali karena ketika usianya 7 tahun, ya mungkin ada dari anak-anak kita sini yang sekarang usianya 7 tahun, Syafi'i kecil itu sudah selesai menghatamkan hafalan Al-Qur'annya, Masya Allah ya. Jadi menghatamkan hafalan Qur'annya tidak hanya sekedar hatam, tetapi benar-benar dengan fasih dan mutkin. Bahkan beliau pernah ada pada suatu ketika itu menghatamkan hafalan Qur'annya sebanyak 16 kali ya, sebanyak 16 kali dalam satu perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Itu bayangkan seorang pemuda, anak kecil yang kemudian menghatamkan hafalan Qur'annya, murojaah ya, dari perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah, luar biasa, itu sampai 16 kali, Masya Allah. Nah, tidak cukup sampai di situ, ternyata setahun kemudian beliau berhasil menuntaskan sebuah kitab yang namanya Kitab Al-Muwatta ya, karya Imam Malik, yang waktu itu kalau nggak salah berisi 1720-an hadis pilihan, dan itu semua habis diembat juga sama sosok seorang Syafi'i kecil ya, di luar kepala. Waktu itu beliau sudah menginjak usia akil balik ya, waktu itu umur sekitar 10 tahun. Nah, pada umurnya yang ke-15, kemudian Imam Syafi'i ini diangkat menjadi seorang mufti kota Mekah dan sudah diizinkan untuk mengeluarkan fatwa. Masya Allah, ini umur 15 tahun udah bisa mengeluarkan fatwa, saking cerdasnya. Dan karya-karya besarnya sampai saat ini yang kita ketahui jelas sudah menjadi karya-karya besar yang bahkan menjadi rujukan utama di seluruh penjuru dunia. Nah, kira-kira berangkat dari pencapaian-pencapaian luar biasa seorang Imam Asy-Syafi'i, sosok seorang yang penuh hasanah keilmuan yang luar biasa, kemudian sosok seorang yang cerdas, tentunya pasti tidak terlepas dari orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, siapakah orang-orang yang ada di belakang ini dan bagaimanakah mereka kemudian bisa mendidik seorang Syafi'i kecil menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa? Dan itu adalah ibundanya sendiri, Masya Allah ya. Jadi sosok utama yang sangat berperan besar dalam kehidupan Imam Asy-Syafi'i adalah sang ibunda yang otomatis menjadi madrasatul ula bagi Syafi'i kecil. Mungkin tidak banyak yang mengenal siapa ibunda dari Imam Asy-Syafi'i. Namanya adalah Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah ya. Jadi sosok Bunda Fatimah ini berasal dari suku Al-Azd di Yaman ya. Jadi garis keturunannya itu dikatakan masih segaris dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalurnya Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan sejak bayi kita ketahui bahwa Imam Syafi'i kecil ini dididik dan dibesarkan oleh seorang single parent, yaitu Bunda Fatimah. Kenapa? Karena ayahnya itu yang bernama Idris bin Abbas bin Usamah. Jadi Idris bin Abbas bin Usamah bin Syafi'i itu telah pergi meninggalkan mereka berdua saat Syafi'i kecil berusia 2 tahun. Tanpa meninggalkan, dan ininya ya, karena sang ayah itu meninggalkan anak dan istrinya itu tanpa meninggalkan sedikit pun harta. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah keluar biasaan dalam kehidupan Imam Syafi'i kecil dan juga ibunya dalam berjuang menapaki ilmu ketika mereka harus berjuang hanya berdua saja dalam kehidupan mereka sejak kecil. Nah, menjadi seorang single parent tentu mereka butuh perjuangan yang luar biasa ya. Ibunda Fatimah hidup serba kekurangan dari segi material. Tetapi satu pelajaran yang berharga bahwa walaupun mereka serba kekurangan, itu tidak lantas menyurutkan impian dan semangat Bunda Fatimah yang sangat dikenal cerdas juga. Ya, beliau mendidik Syafi'i menjadi seorang alim dalam ilmu pengetahuan.
Dan upaya-upayanya ini sudah diterapkan oleh Bunda Fatimah sejak Imam Syafi'i itu masih dalam kandungan beliau. Jadi ini notes juga buat kita bahwa ibu-ibu hamil yang di luaran sana bukan berarti ketika kita mendidik anak kita itu tunggu sampai mereka lahir, tetapi justru sejak dari kita mencari pasangan dan kemudian anak kita masih dalam kandungan, itu didikan kesolihan itu harus kita tanamkan sejak dini, bahkan masih dalam kandungan. Nah, pernah suatu ketika ya, jadi Masya Allah ini karena mereka hidup dalam kekurangan, pernah suatu ketika itu Imam Syafi'i kecil bercerita tentang masa kecilnya ya. Dia mengatakan bahwa aku adalah seorang anak yatim. Nah, kemudian ibukulah yang mengasuhku, namun ia tidak memiliki biaya untuk pendidikanku. Nah, aku kemudian menghafalkan Al-Quran saat berusia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta saat sekitar berumur 10 tahun. Setelah menyempurnakan hafalan Quranku, aku masuk ke masjid, lalu duduk di majelis-majelis para ulama, lalu kuhafalkan hadis atau suatu permasalahan. Dan keadaan kami di masyarakat waktu itu sangat berbeda karena aku tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli kertas. Nah, Masya Allah ya, aku tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli kertas sehingga aku pun menjadikan tulang, jadi menjadikan tulang sebagai tempat menulis. Ini luar biasa. Dari sini kita bisa belajar juga bahwa ternyata sangat luar biasa perjuangan seorang Imam Syafi'i dan bundanya, walaupun di tengah keterbatasan hidupnya, tetapi untuk mengejar ilmu itu tidak ada sama sekali mereka rasa putus asa dan tidak ada sama sekali mereka merasa tidak mampu, tetapi diupayakan semaksimal mungkin. Nah, di lain kisah yang kita bisa pelajari dari mereka, Bunda Fatimah atau ibunda dari Imam Syafi'i ini adalah salah satu orang tua yang benar-benar menjaga kehalalan nafkah yang masuk ke dalam tubuh sang anak, tubuh seorang Imam Syafi'i. Nah, sejak putranya tersebut masih di dalam rahimnya, jadi sejak dia mengandung itu sudah sangat terjaga sekali makanannya, minumannya. Ia bahkan tidak ingin secuil syubhat pun masuk ke dalam tubuh, bahkan kukunya Imam Syafi'i, Masya Allah. Jadi menurut Fatimah, ketika kita ingin membina sebuah kesolihan dari seorang anak, itu harus dibiasakan semenjak anak tersebut berada di dalam kandungan. Ya, sebelum mengharapkan seorang anak itu menjadi solih dan soliha, tentulah kita sebagai orang tua yang harus memberikan teladan terbaik dulu terhadap anak-anak kita dengan mengupayakan kesolihan itu sendiri. Nah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Bunda Fatimah ini meninggalkan Syafi'i kecil yang sedang tidur sendirian. Ceritanya beliau ini mau berangkat ke pasar ya waktu itu. Dia meninggalkan Syafi'i sendirian di rumah. Nah, lalu ketika Syafi'i ini terbangun dan mendapati ibunya tidak ada di sampingnya. Nah, si Syafi'i kecil pun menangis sejadi-jadinya sampai suara tangisannya itu terdengar ke tetangganya. Nah, sehingga melihat kejadian itu, ada seorang tetangga dari Bunda Fatimah itu datang ke rumahnya, kemudian mencoba untuk menenangkan tangisan Syafi'i kecil dengan mencoba menyusuinya, ya. Jadi menyusui tanpa seizin ibunya langsung ya, karena untuk menenangkan Syafi'i kecil. Nah, sesampainya di rumah, ketika Fatimah mengetahui hal tersebut, ia merasa khawatir jika saja ada unsur haram yang masuk ke tubuh sang anak, itu melalui susu tetangganya tersebut. Nah, tanpa berpikir panjang, apa yang dilakukan oleh Bunda Fatimah, ibu Imam Syafi'i, yang langsung memasukkan jarinya, jari telunjuknya ke dalam mulut Syafi'i kecil hingga masuk ke dalam pangkal tenggorokannya. Nah, masuk ke dalam pangkal tenggorokannya. Kemudian mengangkat tubuhnya, lalu kemudian mengguncang-guncang tubuh Syafi'i kecil pada saat itu sampai perutnya itu mengeluarkan semua muntahan susu yang sudah masuk ke dalam tubuh Syafi'i kecil dari tetangganya tadi. Sampai begitu gitu, sampai segitunya kira-kira gambaran bagaimana seorang Bunda Fatimah sangat-sangat overprotective terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh sang anak. Ya, nah dari sini kita melihat bahwa Fatimah itu sangatlah paham. Jadi Bunda Fatimah itu sangat paham jikalau sesuatu yang syubhat itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh dengan nantinya akan sangat berpengaruh dengan watak dan karakter yang terbentuk dari seorang anak, dari seorang putranya kelak, ya.
Itu luar biasanya di situ. Nah, maka dari itu untuk kita sebagai pelajaran, ini salah satu pelajaran juga buat kita bahwa hati-hati untuk menjaga makanan kita, minuman kita yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, jangan sampai ada unsur haram sedikit pun dari situ, ya, sehingga ketika kita ingin menginginkan anak yang solih, anak yang soliha, itu salah satunya ya. Jangan sampai ada unsur yang tidak baik atau syubhat atau bahkan haram masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Nah, kemudian selain itu, seperti yang kita ketahui, walaupun dalam kondisi taraf perekonomian yang sangat minim sekali ya, keluarga kecil ini, Bunda Fatimah itu selalu berusaha untuk memfasilitasi anaknya, putranya Imam Syafi'i dengan tempat-tempat menuntut ilmu yang terbaik. Nah, ini nih note banget buat kita semua ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia ya, yang semua nonton live ini. Beliau ini di dalam kondisi yang sangat terpuruk pun beliau tetap memberikan yang terbaik untuk pendidikan agama anaknya, gitu ya. Nah, sosok Bunda Fatimah kemudian tidak tanggung-tanggung mencarikan ulama-ulama besar untuk mendidik putranya untuk menjadi sosok yang solih, gitu, sosok besar yang nanti yang kita nggak tahu ternyata kedepannya menjadi seorang yang ulama besar, gitu ya, seperti Imam Syafi'i yang kita kenal sekarang. Ya, jadi walaupun memiliki keterbatasan materi, Ibu Imam Asy-Syafi'i tetap memberikan perhatian yang luar biasa bagi pendidikan putranya. Nah, kita kira-kira bunda-bunda, ayah bunda, jangankan untuk memberikan pendidikan ya, pendidikan yang terbaik untuk anak kita di luar sana. Kemarin saya masih dapat di satu grup yang membahas masalah SPP anak-anak ya, membahas masalah SPP anak-anak selama pandemik, selama belajar online gitu. Itu kadang yang membuat saya berpikir bahwa ini loh, anak-anak kita nih butuh pendidikan di masa pandemik ini. Syukur-syukur guru masih mau ngajar ya. Jadi syukur-syukur guru masih mau ngajar. Rumah tahfiz seperti Rumah Tahfiz Gemilang, Masya Allah, yang walaupun di situasi pandemik seperti ini, tapi masih terus berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya ya, untuk anak-anak, untuk santri-santri kita. Walaupun pelajarannya dari rumah, tetapi insya Allah tidak mengurangi esensi. Nah, begitu kondisi dari ibunda dari Imam Asy-Syafi'i. Sangat minim pun beliau masih mengusahakan yang terbaik. Jadi istilahnya beliau ini sudah berjihad baik dari atas ilmu, waktu, seorang Bunda Fatimah ini yang tahu anaknya yang masih berumur pada saat itu sangat belia, 15 tahun, Fatimah sudah mengabulkan waktu itu keinginan Imam Asy-Syafi'i untuk menuntut ilmu ke keluar kota Mekah. Nah, keluar kota Mekah ini masih umur 15 tahun ya, bayangkan. Katanya pada saat itu Syafi'i itu mengaku sama ibunya, katanya gini, Bun, kurang lebih kayak gitu ya, Bun, saya ini sudah belajar kemana-mana di seluruh penjuru kota Mekah, saya udah hatam semua ilmu yang Bunda minta gitu saya pelajari. Jadi dia sudah habis menguasai semua disiplin ilmu yang ada pada semua ulama di kota Mekah. Jadi udah di ini semua, diembat semua sama sosok cerdas Imam Asy-Syafi'i ini. Kemudian waktu itu ibundanya lalu mengizinkan dia keluar ke kota Mekah untuk mencari ilmu di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Dan tanpa berpikir panjang saat itu Bunda Fatimah langsung mengiyakan ya. Jadi langsung mengiyakan keinginan Syafi'i untuk meninggalkan beliau di tengah-tengah hidup berdua. Kemudian Imam Syafi'i ingin istilahnya merantau untuk mencari ilmu. Masya Allah, Bunda Fatimah harus merelakan sebuah kerinduan yang teramat panjang pastinya ketika harus ditinggalkan oleh anaknya dalam menuntut ilmu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bunda Fatimah? Ia tidak menghiraukan sama sekali permasalahan itu. Karena Bunda Fatimah sadar bahwa apa yang akan dilakukan oleh Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini merupakan hal yang terbaik. Ya, hal yang terbaik untuk kualitas keilmuan anaknya kelak. Nah, Fatimah percaya walaupun ia sebagai ibunya, sang ibu tidak berada di sisi Syafi'i, namun ada Allah. Ya, jadi ada Allah yang merupakan zat segala-galanya, zat yang maha menjaga, zat yang maha melindungi putranya dimanapun ia berada. Inilah
sebuah tauhid yang ditanamkan kepada sosok Imam Syafi'i dari ibundanya. Jadi bahkan jauh-jauh hari sebelum berangkatnya Imam Syafi'i ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, saat itu beliau bahkan sempat berpesan ke Imam Syafi'i, mengatakan nggak usah terlalu khawatir gitu dengan saya gitu, nggak usah khawatir dengan ibumu ini nak, ya kamu nggak apa-apa, kamu pergi aja, nggak usah mengkhawatirkan diriku ini yang tinggal sendiri di rumah gitu ya. Jadi Fatimah kemudian menyuruh Syafi'i bahkan untuk tidak pulang sampai ia bisa menjadi seorang alim dalam agama. Katanya nanti insya Allah kita bertemu di akhirat saja. Itu luar biasa. Jadi kata-kata itu saya baca sirahnya aja tuh udah hampir meneteskan air mata, bahwa seorang ibu harus merelakan seorang putra yang haus akan keilmuan, dan dia sampai mengeluarkan kata-kata, kamu gak usah pulang sebelum kamu mendapati ilmu yang akan kamu peroleh. Itu Masya Allah. Dan dia sampai mengatakan bahwa kamu gak usah pikirin, pokoknya nanti bagaimanapun nanti kita ketemu di akhirat saja. Itu luar biasa. Kata-kata itu nggak mungkin keluar dari mulut seorang ibu kalau tidak ada tidak ada perasaan yang luar biasa gitu kepada anaknya, tidak ada perasaan mengayomi akan potensi anaknya itu sendiri. Nah, begitulah kira-kira pesan seorang Bunda Fatimah kepada Imam Asy-Syafi'i sebelum kemudian beliau melepas kepergian dari anaknya yang begitu dicintainya untuk menuntut ilmu. Nah, pesan ini tentunya sangat diingat ya. Pesan ini sangat diingat oleh Imam Asy-Syafi'i dan sangat ditaati oleh beliau. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya beliau meninggalkan ibunya dan berguru di Madinah, kemudian hijrah lagi ke Irak lagi, kemudian sampai akhirnya menjadi seorang alim ulama yang besar di sana. Imam Syafi'i tak berani kunjung pulang sampai ibunya yang meminta, ya, sebelum ibunya sendiri yang menyuruhnya pulang. Nah, hingga suatu ketika ada sebuah majelis, ada sebuah halakoh di Masjidil Haram di Mekah saat itu. Nah, di dalam majelis ilmu itu terdapat seorang ulama besar yang berasal dari Irak, ya. Kemudian dalam penyampaiannya, ulama tersebut selalu memuji-muji seseorang atas kecerdasan yang dimiliki orang tersebut, atas kecerdasan yang dimiliki seorang gurunya yang katanya berasal dari Mekah, yang begitu alim, yang begitu kaya dengan ilmu agama, sehingga apapun permasalahan agama yang dimiliki oleh masyarakat di Irak itu semuanya bisa teratasi. Nah, pada saat itu Ibu Imam Syafi'i yang kebetulan ada di halaqah tersebut mendengar dan sangat kagum dan sangat penasaran, siapa itu ya, maksudnya sosok alim ulama siapa itu yang sampai sebegitu luar biasanya. Lalu kemudian ulama asal Irak tersebut pun menjawab gitu, pemuda itu adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, insyaallah. Nah, seketika pada saat mendengar itu menangislah sang ibu, menangislah Bunda Fatimah, ibunda dari Imam Syafi'i, saking terharunya mendengar nama anaknya itu disebut oleh ulama tersebut, dan saking bangganya dia mendengar saat berita tersebut. Kemudian melihat kejadian itu, orang-orang yang berkumpul di halaqah itu kemudian terheran, ya, ulama, kok ada seorang perempuan yang menangis gitu kan, dan apa yang membuat dia menangis, ditanyanya kepada Bunda Fatimah pada saat itu, dan Bunda Fatimah menjawab dan menceritakan bahwasanya pemuda yang mereka kisahkan itu, pemuda yang mereka puji-puji atas lautan keilmuannya itu adalah anak sematawayangnya yang sudah lama pergi jauh meninggalkan beliau untuk menuntut ilmu. Masya Allah, subhanallah, ya. Nah, mendengar hal tersebut, para rombongan dari Irak tadi itu langsung tunduk takzim pada ibu dari Imam Syafi'i, yaitu Bunda Fatimah, dan bertanya kepada beliau, kira-kira kalau nanti saya ketemu sama Imam Syafi'i, apa yang akan saya sampaikan kepada beliau. Dan setibanya di sana, Bunda Fatimah sebelumnya berpesan ya kepada mereka bahwa nanti kalau kalian tiba di sana, tolong sampaikan kepada Syafi'i bahwasanya saat ini aku sudah ridho dan aku sudah mengizinkannya untuk pulang. Mengizinkan untuk pulang. Nah, mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i begitu sangat bahagia mendengar kabar tersebut, dan beliau sangat terharu karena pada akhirnya bisa berkesempatan lagi untuk ketemu ibunya di dunia. Di dunia. Kalau pesan yang kemarin kan nanti kita ketemu di akhirat saja, tetapi beliau sangat bahagia karena masih diberi kesempatan untuk bertemu ibunya di dunia ini.
Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang ya kisahnya Masya Allah. Ini masih panjang kalau kita mau bahas lebih detail lagi, tapi saya hanya mengambil poin-poin intinya saja bahwa demikianlah peran seorang Fatimah dalam mendidik Imam Asy-Syafi'i, seorang ibu ya, seorang ibu dari seorang besar Imam Asy-Syafi'i yang selalu mempercayakan dan meniatkan segala sesuatunya itu untuk Allah Ta'ala. Ya, inilah sebuah karakter ibu sejati yang perlu kita tanamkan dan perlu kita pelajari dari diri-diri kita semua untuk nanti sebagai bekal kepada kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Ya, seorang ibu Bunda Fatimah ya, seorang Bunda Fatimah itu luar biasa memasrahkan seluruh jiwa raga bahkan harta nyawanya untuk anaknya demi menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai ketika dia mengandung, kemudian mengasuh Imam Asy-Syafi'i sampai beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, tanpa seorang suami di sampingnya, tanpa seorang ayah di samping Imam Asy-Syafi'i, bertahun-tahun mengikhlaskan kepergian putranya hanya demi menuntut ilmu dan berharap ada penjagaan yang sebaik-baik dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dedikasi Fatimah tersebut benar-benar kita lihat bahwa membuahkan hasil yang luar biasa. Kita lihat bagaimana seorang sosok Imam Syafi'i yang sekarang kita kenal keluar biasaannya, hasanah keilmuannya yang menjadi rujukan banyak orang ya. Bahkan seorang Imam Ahmad bin Hambal pun suatu ketika pernah memberikan pujian. Ya, beliau memberikan pujian terhadap Imam Syafi'i yang merupakan gurunya tersebut dengan sebuah syair yang berbunyi, "Ya ibarat matahari bagi bumi dan kesehatan bagi badan." Masya Allah, sampai segitunya Imam Syafi'i ini. Adakah yang bisa menggantikan keduanya? Nah, itulah yang dia gambarkan sosok hebat seorang Imam Syafi'i. Nah, kita lihat bahwa tidak akan lahir seorang Imam Syafi'i jika diasuh oleh ibu yang biasa-biasa saja ya. Pastilah kita belajar banyak dari seorang Bunda Fatimah. Karena kita tahu sendiri bahwa Hasan al-Banna pernah berkata, wanita itu kan adalah tiang negara ya, tiang negara. Jika baik wanita di dalam negara tersebut, maka baiklah seluruh isi negara tersebut. Akan tetapi jika tidak baik wanita di dalamnya, maka hancurlah seluruhnya. Di sini kita bisa belajar dari Fatimah binti Ubaidillah telah berhasil membuktikan bahwa ia tidak hanya telah melahirkan serta mendidik seorang ulama besar atau mendidik seorang putra, tetapi ia berhasil mendidik seorang ulama yang besar yang namanya tak pernah berkarat di telan akhir zaman. Nah, itulah tadi sepenggal kisah tentang Imam Asy-Syafi'i dan bagaimana peran ibundanya dalam mengasuh beliau sampai kemudian beliau menjadi seorang imam besar yang namanya kita kenang sampai sekarang. Nah, itu mungkin ayah bunda, silahkan kalau misalnya ada yang mau berbagi kisah atau berbagi berbagi cerita tentang bagaimana sosok Imam Asy-Syafi'i ini dan bagaimana ayah bunda di rumah memerankan perannya, apakah sudah seperti ibunda Imam Asy-Syafi'i atau belum, boleh berbagi kisah ya. Itu mungkin Ustadz Miftah, silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bunda Wak, Masya Allah ya. Saya beberapa kali menahan air mata Masya Allah. harunya dengan cerita Bunda Imam Syafi'i ya, Bunda Fatimah yang sejak awal ditinggalkan oleh suaminya, Imam Syafi'i ditinggalkan oleh ayahnya, tapi dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun, kondisi ekonomi maupun berjuang sendiri ya seorang ibunda, tapi tetap mensupport anaknya Imam Syafi'i untuk terus menuntut ilmu dan menjadi hafidz Quran. Tadi juga dikisahkan ya ketika Ibunda Fatimah mau melepaskan Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu ke Makkah, ya, kemudian Bunda Fatimah berpikir atau meyakini dalam hati kalau ya tidak apa-apa, nggak ada aku di sisinya, tapi insya Allah ada Quran dan Allah menjaganya. Ya, betul sekali. Seperti yang pernah disampaikan juga oleh Ustaz Eka ya, bahwa ada hadis yang mengatakan ketika Al-Quran itu dihafalkan sejak dini oleh anak-anak kita, maka Al-Quran itu akan mengalir dalam darah dan dagingnya dan menjaga, insya Allah menjaga anak-anak kita kemanapun ia berada gitu ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, Ustaz. Kalau tadi Imam Syafi'i
hafal Al-Quran umur 7 tahun ya 7 Bunda ya. tahun. Iya. Kalau Insya di Makassar, di RTG Makassar mungkin 7 tahun udah hafal berapa Bun? Di sini beberapa anak yang usianya ada yang masih 6 tahun udah masuk sekitaran yang 7 tahun, udah ada yang sampai 8 juz. Masya Ada Allah. 8 juz. Ya, mudah-mudahan jadi penerusnya Imam Amin, Syafi'i. Imam Syafi'i. Insya Allah, amin. Amin ya. Ayah bunda sekalian ya, ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi panduan atau panutan ya, bahwa Bunda Imam Syafi'i benar-benar mengorbankan segalanya gitu. Artinya benar-benar mendukung sepenuh hati Imam Syafi'i untuk menjadi seorang hafidz Quran. Terutama kita juga di zaman sekarang ini ya, terutama di kondisi pandemi ini, mungkin banyak dari kita juga yang kesulitan ekonomi, mungkin banyak dari kita juga yang banyak halangan dalam menjalankan atau mendukung putra-putri kita, santriwan dan santriwati kita untuk menjadi hafiz Quran. Tapi insya Allah dengan mendengarkan kisah dari peran dari Bunda Imam Syafi'i ini, semoga menjadi inspirasi dan menambahkan kekuatan hati kita untuk membantu atau mensupport anak-anak kita menjadi hafiz Quran apapun kondisinya, walaupun di tengah pandemi ini insya Allah. Ya, mungkin closing statement Bunda, karena ini juga belum ada pertanyaan ya dari peserta pemirsa ya. Mungkin saking terharunya jadi bingung mau nanya apa. Ya. Terus tadi saya berapa kali nahan air mata mau nanya. Nggak usah ditahan, dikeluarin aja Mas. Oke, baik. Sebagai closing statement, kayaknya bukan closing statement, ini panjang nih. Saya hanya ingin berpesan bahwa bukan cuma untuk seluruh ayah bunda, tetapi untuk pribadi diri saya sendiri, ini benar-benar saya sudah berulang kali membaca sirah dari Imam Asy-Syafi'i ini. Ternyata untuk mendidik anak itu it's not really easy gitu ya. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Di luar sana mungkin ada orang yang sangat menginginkan diberikan keturunan, sedangkan di sisi lain ada orang yang kemudian sudah diberikan keturunan tetapi bingung, ini anak saya mau diapain gitu ya. Nah, ketika kita punya bekal ilmu agama, ketika dari sebelum menikah kita kita mau mendedikasikan diri kita dan keluarga kita untuk agama, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Nah, kita belajar banyak dari ibunda Imam Syafi'i ini, bagaimana beliau mendidik putranya, dan insya Allah ini menjadi pelajaran dan sebaik-baik pelajaran bagi kita orang tua, khususnya sebagai ibu yang banyak membersamai anak-anak kita, baik itu di rumah ya dan dimanapun berada, sehingga dari rahim kita lah kemudian dan dari tangan-tangan kita lah nanti yang akan lahir pemimpin-pemimpin besar peradaban Islam insya Allah. Jadi jangan takut apapun kondisinya, tetaplah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan Al-Qur'annya. Itu saja insya Allah. Ya, terima kasih Bunda Awak. Mungkin sebelum beranjak, ini Ustaz Tefri sepertinya ada dititipin pertanyaan Bun dari wali santri. Ya, boleh, silakan. Ya, monggo Ustaz Tefri. Ya, baik. Ini ada yang WA karena mungkin ada sebagian wali santri yang tidak bisa ngetik di YouTube. Jadi pertanyaannya begini Bun, suaranya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, jadi gini, apakah benar ada kisah dari salah satu kisahnya Imam Syafi'i itu yang tadi kan diceritakan Bunda pernah jadi ibundanya sudah meridhoi dia untuk bertemu pulang gitu. Nah, ketika pulang itu katanya dia membawa harta hadiah dari para murid-muridnya dan harta itu ternyata ditolak oleh ibunya gitu ya. Kalau kisah ini benar, luar biasa ibunya ya, sampai hartanya saja. Jadi itu kan ini biasanya kalau anak-anak orang tua sekarang nih, kalau anak-anaknya merantau yang ditanyakan harta gitu ya. Betapa kalau sudah merantau jauh-jauh nggak pulang apa-apa gitu ya. Tapi ini justru harta yang begitu banyaknya ini ditolak sama ya. Terus pertanyaan kedua gini Bun, benarkah di akhir hidupnya Imam Syafi'i itu dia justru di penjara ya karena fitnah
fitnah dari si A atau apa gitu. Nah ini benar nggak Bun kisah itu? Gitu? Walau alam bisawab, memang ada beberapa kisah yang kami baca itu ada yang seperti itu. Cuman untuk memenuhi kebenarannya juga saya insya Allah nanti kita sama-sama cari tahu bagaimana apakah seperti itu. Tapi kalau untuk yang harta itu memang saya pernah mendengar bahwa memang ibundanya itu menolak karena seperti yang tadi masalah susu yang diberikan ASI yang diberikan oleh tetangganya, beliau itu sangat-sangat menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh sang anak, dan begitu pula mungkin juga dengan harta yang diterima, dan itu memang pernah ada sirahnya seperti itu. Kalau untuk yang masalah fitnahnya itu saya kurang tahu juga, nanti insya Allah kita cari tahu sama-sama insya Allah. Ya, ya baik. Mungkin satu lagi pun pertanyaan ini dari Bunda Masyarah Ummu Kutaibah. Ya, ini saya tampilkan ya. Apa tantangan terbesar dalam mendidik anak menjadi ahlul Quran, dan apa tips supaya anak lebih mudah menghafal Al-Quran, dan bagaimana tahap awal ketika kita ingin memulai untuk menghadirkan rumah tahfidz di lingkungan kita? Ya, baik, apa tantangan terbesar dalam mendidik anak ya dalam menjadi ahlul Quran? Ya, tantangan terbesarnya sebenarnya dari diri kita pribadi ya, dari kita sendiri sebagai orang tua. Apakah kita siap? Karena anak-anak itu sebenarnya tinggal nunggu gimana orang tuanya gitu. Ya, itu pertama. Jadi kita sebagai orang tua harus siap dulu. Gimana nanti Ustaz Tefri juga bisa bantu jawab ya, karena beliau juga bagaimana mendidik putra putrinya untuk menjadi ini. Kalau saya sih itu, jadi dari orang tuanya dulu, karena insya Allah kalau anak-anak kemudian melihat orang tuanya itu benar-benar berusaha, benar-benar berjuang, kemudian memberikan teladan yang baik, anak-anak itu apalagi yang usia balita, mereka hanya bertindak sebagai peniru ulung. Jadi mereka niru aja gitu. Kalau kita memberikan teladan yang baik, insya Allah itu. Dan tantangan lainnya adalah mungkin pengaruh lingkungan, dan makanya kita sebisa mungkin menciptakan, ketika kita sudah punya cita-cita untuk menjadikan anak-anak kita penghafal Quran, itu sebisa mungkin kita fasilitasi, sehingga termasuk lingkungannya juga kita fasilitasi sehingga mereka benar-benar bisa tergembleng di situ untuk menjadi seorang yang kita cita-citakan. Kemudian apa tips supaya anak lebih mudah menghafal Quran? Kita pelajari gimana gaya belajar mereka, ya. Kita pelajari gaya belajar mereka. Ini sudah kita sampaikan di beberapa live kemarin, ya. Kita pelajari gaya belajar mereka sehingga nanti insya Allah Bunda akan lebih mudah memetakan potensi anaknya, bisanya dari segi mana, dan lebih bisa diarahkan, ya. Kemudian tahap awal memulai mendirikan rumah tahfidz. Nah, bisa sama Ustaz Tefri nih yang jawab, insya Allah. Silakan Ustaz Tefri yang jawab. Ya baik, mungkin dari Ustaz Tefri untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, ya. Apa tahap awal ketika kita ingin memulai untuk semua juga nggak apa-apa, Ustaz. Rumah tahfidz yang tadi yang kedua saya kira sudah cukup ya dengan Bunda Awal tadi jawabannya. Yang ketiga sih kalau saya niat ya, dan harus memiliki visioner yang jauh ke depan gitu ya, bahwa rumah tahfidz yang mau kita mulai ini sebenarnya untuk apa tujuannya gitu, untuk apa, karena rumah tahfidz sekarang menjamur kemudian kita ikut. Saya ingat nasihat dari salah satu penggerak pendidikan Islam juga ya, Ustaz Budi Asari itu, dan dia mengutip nasihat dari seorang sahabat mengatakan la takunu imma'ah ya, kemudian jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, tapi kita harus punya konsep ya. Dan kalau orang baik, kita ikut-ikutan baik, tapi kalau orang nanti berbuat jelek, kita jadi ikut-ikutan jelek. Nah, kemudian di situ kenapa Ustaz Budi Asari mengatakan kenapa nggak boleh? Bukankah ikut-ikutan baik itu boleh? Ya boleh, tapi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi harus punya konsep. Kenapa kita berbuat kebaikan seperti itu? Nah, ya kita harus punya konsep dalam diri kita untuk apa kita mendirikan rumah tahfidz. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendirikan rumah tahfidz bersama jaringan rumah tahfidz Gemilang, tentu itu sangat kita perkuat kepada mereka konsep itu. Cukup. Oh ya, baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga Bunda Masyarah Ummu Kutaibah itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Awak dan Ustaz Tefri bisa menjawab pertanyaan ya. Mungkin perlu diingat juga ya, tips
atau tantangan masa ini untuk mendidik anak ya seperti Bunda Fatimah tadi, Bunda Imam Syafi'i, beliau selalu menjaga asupan atau apapun yang masuk ke dalam tubuh Imam Syafi'i itu selalu dijaga, mungkin halal thayyibnya dan sebagainya insya Allah, dan itu akan berpengaruh kepada Imam Syafi'i ke depannya. Mungkin karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa bersama Ustadz Tefri. Ustadz Tefri, kami persilahkan. Baik, mari pemirsa sekalian kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala wa tahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa azimuddaha wa hdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yahdu wa srah suduraha bi faidil iman bi wa jamili tawakkuli alaik wa aiha bi marifatik wa amitha ala syahadah fi sabilik wa amitha ala syahadah fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ustaz Tefri dan Bunda Awa atas yang disampaikan pada Parenting Quran pada siang hari ini. Semoga tadabbur kisah dari Nabi Adam alaihissalam bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kisah dari Ibunda Imam Syafi'i yang berjuang untuk menjadikan Imam Syafi'i seorang ahlul Quran dan juga ahlul ilmu yang sampai sekarang kita ingat namanya sebagai salah satu imam mazhab dari 4 imam mazhab. Semoga dapat menginspirasi kita semua dalam mensupport atau mendukung anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di Parenting Quran setiap hari Sabtu, setiap hari Kamis jam 1 siang di Gemilang TV, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membersamai anak-anak kita selamanya. Waktu kecil oke, tapi ketika dia sudah mulai punya teman, apalagi dia sudah SMP atau SMA, kita tidak bisa membersamai dia selalu 24 jam, nggak mungkin. Maka siapa yang bisa melindungi mereka dari godaan dunia yang begitu luar biasanya akhir zaman ini? Tidak ada lain yaitu Al-Quran. Allah akan dampingi, perintahkan Al-Quran untuk mendampingi dia kemanapun. Allah akan campur Al-Quran dalam darah dan dagingnya. Yang kedua, manusia itu otaknya berkembang ketika balita sampai umur 8 tahun, atau orang yang biasa kenal dengan golden age. Dan ketika kita tahu bahwa perbandingan antara dunia dengan Al-Quran sebagai modal ke akhirat itu jauh sekali, ayah bunda punya 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika berkembang kita isi dengan Al-Quran yang ilmunya begitu luas, yang kata Rasul adalah seluas lautan dan isinya. Atau ketika otaknya berkembang kita isi dengan ilmu-ilmu dunia, belajar menyanyi, menggambar, berhitung dan lain-lain, yang kata Rasul hanya setetes dunia. Artinya kita punya pilihan, otak anak kita itu pengen berkembang luas waktu dia berkembang atau sempit. Jadi memang paling baik seperti para ulama kita dulu adalah
menghafal itu di waktu kecil sebelum dia balik. Nanti dia balik ke masyarakat, dia sudah siap berdakwah karena sudah hafal Quran. Yang ketiga, saya sekarang berdiri di depan Masjid Kampus UGM, salah satu universitas ternama di Indonesia. Banyak orang memimpikan anaknya nanti kuliah di universitas ternama, bahkan di luar negeri. Banyak yang berebut dengan program UMPTN, program tes masuk dan lain-lain. Perebutan semua orang masuk kuliah. Itu pun bayarnya mahal. Sementara para penghafal Quran punya jalur khusus. Ayah bunda tahu bahwa banyak sekali universitas yang memberikan beasiswa bahkan tanpa tes masuk untuk para penghafal Al-Quran. Jangankan 30 juz, itu bisa diterima di universitas manapun. Kalau dihafal Quran 30 juz dan pintar bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah diterima di Universitas Madinah ataupun di Makkah atau di Turki. Kenapa? Karena ini janji Allah bahwa para penghafal Al-Quran, apalagi dari masa balita, insya Allah dijamin kemuliaannya dunia dan akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi ayah bunda sekalian, pilih Al-Quran untuk dihafalkan di usia sebelum balik anak-anak kita. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Saya doakan ayah bunda sekalian memiliki putra putri yang dimudahkan Allah dalam program menghafal Al-Quran bersama RTK Indonesia. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.